Again. Syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama. Kedua pihak ini bisa perseorangan, suatu badan hukum, atau perusahaan. Syirkah hukumnya mubah atau jaiz. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi atau syirkah harus dipenuhi rukun-rukunnya, agar dalam kerjasama ini tercapai kebarokahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun syirkah diantaranya: 1. Kedua belah pihak yang akan bekerja sama atau berakad atau aqidani. Mereka harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta atau tasarruf. Kedua belah pihak ini bisa perseorangan atau badan hukum. Rukun yang kedua, objek akad yang mencakup pekerjaan ataupun modal atau ma'qud alaih. Ia harus halal atau boleh menurut syariat dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Rukun yang ketiga, akad atau sigot, yaitu pernyataan untuk bersyarikat atau bekerja sama. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi modal. Sering juga disebut syarikat harta. Contoh syirkah inan adalah Pak Andi dan Pak Budi bersepakat menyatukan modal untuk mendirikan toko komputer. Mereka berencana merekrut satu karyawan untuk menjaga toko. Kerjasama Pak Andi dan Pak Budi yang hanya menyatukan modal ini disebut sebagai syirkah inan. Yang kedua adalah syirkah abdan, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya berkontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Contohnya adalah dua orang atau lebih nelayan yang bekerja sama untuk mencari ikan di laut bersama-sama, karena mencari ikan di laut akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Mereka telah bersepakat untuk membagi hasil tangkapan secara adil. Mereka bekerja sama tanpa menyatukan modal, hanya bekerja sama dalam hal usaha, yaitu mencari ikan di laut bersama-sama. Kerjasama seperti ini disebut syirkah abdan. Yang ketiga adalah syirkah wujuh, yaitu kerjasama karena didasarkan kedudukan, ketokohan, keahlian, atau rasa saling percaya mereka di tengah masyarakat. Contohnya adalah Pak Andi dan Pak Budi yang ingin bekerja sama dengan Pak Catur, karena Pak Catur adalah ahli dalam bidang komputer. Pak Andi dan Pak Budi yang ingin mendirikan toko komputer mengajak Pak Catur untuk bekerja sama karena keahlian yang dimilikinya. Yang keempat adalah syirkah muwafadah, yaitu kerjasama yang pelaksanaannya menggabungkan beberapa atau semua jenis syirkah. Yang kelima adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak
pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola atau yang menjalankan usahanya. Contohnya, Pak Dedi yang memiliki modal ingin memodali Pak Eko untuk membuka usaha penggilingan daging. Nantinya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini adalah contoh mudharabah. Yang keenam adalah musaqah, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Kalau benih yang ditanam disediakan oleh pemilik tanah, disebut muzara'ah. Sedangkan kalau benih yang ditanam disediakan oleh penggarap disebut mukhabarah. Demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar ekonomi Islam pada video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.